بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الخامس عشر، وكنا وصلنا إلى قراءة بيان من المؤلف. كان المؤلف يتكلم عن قاعدة الاستثناء وبدأ بالتعريف، وذكر أيضا أدوات الاستثناء، ثم ذكر أقسام الاستثناء. هناك استثناء متصل واستثناء منقطع. والمتصل ينقسم إلى ثلاثة: متصل تام موجب، ومتصل تام غير موجب، ومتصل مفرغ. أما المنقطع ينقسم إلى قسمين: منقطع تام موجب، ومنقطع تام غير موجب. آه، قبل أن نستمر، هل لديكم سؤال Mahat? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan Mahat sekalian terkait dengan macam-macam istisna ini tadi? Dan di pertemuan yang lalu kita sempat menyebutkan beberapa contoh di dalam Al-Quran, eh, beberapa contoh dari istisna, dan kita coba menebak termasuk jenis istisna apa. Bukan Ibu ya? Hal min soal Mahat? في سؤال؟ ليس لديكم سؤال؟ وفقكم الله جميعا. Kalau misalkan pembagian istisna, insya Allah sudah tidak bingung Ibu ya. Ada 5 macam secara rinci tadi. Mungkin terkadang kita eh, masih perlu latihan untuk bagaimana menentukan apakah ini jenis istisna yang mana gitu. Wafaqanallah jami'an. Tidak masalah insya Allah kalau problemnya itu nanti sambil berjalan dengan proses, insya Allah akan semakin banyak contoh-contoh istisna. Wafaqanallah jami'an. Setelah al-muallif menyebutkan macam-macam atau pembagian istisna, al-muallif menyebutkan hukum mustasna. Jadi mustasna itu eh, yang sifatnya khusus, yang dikecualikan dari sesuatu yang sifatnya umum. Kalau mustasna minhu itu sifatnya umum. Kemudian mustasna itu sifatnya khusus. Atau berbeda dengan sifat atau hukum dari mustasna minhu. Sedangkan mustasna itu secara i'rab ada kondisi tertentu. Secara i'rab mustasna itu ada yang harus mansub, ada yang boleh memilih antara nasab dan itba' sebagai badal, dan ada juga mustasna yang i'rabnya sesuai dengan faktor i'rab hasbal amil, sesuai dengan faktor i'rab yang ada dalam susunan kalimat tersebut. Baik. Eh, kita mulai dengan istisna bi illa. Istisna bi illa. Istisna menggunakan
ada tuh illa. Karena kenapa kok yang dibahas illa terlebih dahulu? Karena pokok dari hukum asal istisna itu menggunakan illa. Pokok istisna itu menggunakan illa. Atau hukum asal istisna itu menggunakan illa. Makanya nanti istisna menggunakan ghair dan siwa itu eh, hukum-hukumnya itu mengikuti istisna dengan illa. Baik, bagaimana istisna dengan illa? Hukum mustasna itu sesuai dengan jenis istisnanya. Apakah istisnanya muttasil atau munqati'? Kalau muttasil, muttasil tam mujab atau tam ghair mujab atau mufarrag. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Baik. Istisna menggunakan illah. Kalau istisnanya muttasil terlebih dahulu, kita bahas yang muttasil. Karena muttasil itu mempunyai tiga hukum mustasnanya. Baik muttasil tam mujab itu ada hukumnya sendiri. Kalau muttasil tam ghairu mujab itu ada hukumnya sendiri juga. Kemudian muttasil mufarrag hukumnya juga beda lagi, hukumnya sendiri. Adapun munqati', munqati' itu mudah. Istisna munqati' itu selalu mustasnanya mansub, ya kan ya, Bu ya? Halo? Naam Ustaz. Nah, Naam. kalau istisna munqati', maksudnya kalau mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu, baik munqati' tam mujab maupun munqati' tam ghairu mujab, pasti mustasnanya selalu mansub. Pasti. Itu tidak bisa ditawar. Yang berbeda-beda hukum mustasna itu kalau istisnanya muttasil, maka harus diperhatikan muttasil apa di sini. Kalau muttasil tam mujab, maka mustasnanya harus mansub. Mansub. Jadi mustasna mansub. Wa alamatun nasbihi fathah. Misalkan seperti itu. Kalau uh, istisnanya adalah istisna muttasil tam mujab. Maka harus mansub. Wujubun nasb. Yang kedua, kalau istisnanya adalah istisna muttasil tam tapi ghairu mujab, maka boleh memilih. Lana khiyar. Kita punya dua pilihan. Lana khiyaran. Kita mempunyai dua pilihan. Boleh mansub ala annahu mustasna. Ya, jadi mansub. Jadi kita i'rab mustasna mansub. Wa alamatun nasbihi fathah. Boleh seperti itu. Boleh juga kita i'rab sebagai badal. Jadi itba' mengikuti al mustasna minhu. Mengikuti al-mustasna minhu. Mustasna minhunya bagaimana? Mustasna minhunya apakah marfu, mansub atau majrur? Maka kalau kita i'rab mustasnanya sebagai badal, maka mengikuti mustasna minhu. Sesuai dengan mustasna minhunya apakah marfu, mansub atau majrur. Itu yang kedua. Kalau istisnanya muttasil tam ghair mujab diawali nahyun atau nafyun atau istifham. Sedangkan yang ketiga, kalau istisnanya muttasil mufarrag, maka hasbal amil sesuai dengan faktor i'rab yang ada di sana. Maka bisa jadi mustasna itu kita i'rab sebagai fa'il marfu, bisa jadi juga sebagai maf'ulun bihi mansub. Gitu ya, Bu ya. Baik. Itu secara ringkas apa yang disebutkan oleh al-muallif. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Yang sebenarnya insya Allah mudah karena ibu sekalian sudah paham insya Allah. Kita baca. Ahkamul mustasna bi illa. Hukum-hukum mustasna menggunakan illa. Ingat ibu ya, mustasnanya yang kita bahas. Mustasnanya, hukum mustasnanya. Bukan mustasna minhu. Mustasnanya bagaimana? Taib. Hukmul mustasna fil istisna al-muttasil. Beliau membahas dan memulai dengan istisna muttasil, bukan munqati'. Di sini muttasil dulu, karena yang berbeda-beda hukumnya itu yang muttasil. Beliau menyebutkan yang pertama, awalan wujubun nasbi. Wujubu an-nasbi. Jadi mustasna itu kondisi yang pertama adalah harus nasab. Wajib nasab.
Bagaimana itu? Yajibu nasbuhu idza kana al-istithna'u taman mujaban. Harus nasab mustasna itu jika istisnanya adalah istisna tadi istisna ini di sini mutasil yang kita bahas. Istisnanya tam mujab. Maksudnya mus, istisnanya adalah istisna mutasil tam mujab. Berarti ada hubungannya antara mustasna dan mustasna minhu. Kemudian disebutkan semua komponennya. Mustasna minhunya disebutkan. Dan tidak diawali nafyun, nahyun, atau istifham. Dan beliau, al-muallif, rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh. Nahu, hadarat tullabu illa hamidan. Ra'aitu talib, afan, ra'aitu tullaba illa hamidan. Ittasaltu bit tullabi illa hamidan. Beliau di sini menyebutkan tiga contoh yang mana mustasna minhu, yaitu kata tullab, di sini i'rabnya berbeda-beda. Meskipun mustasna minhunya i'rabnya berbeda-beda, hadarat tullab, tullab di sini fa'il marfu, ra'aitu tullab, tullab maf'ulun bihi mansub, ittasaltu bit tullab, tullab di sini ism majrur. Meskipun mustasna minhunya berbeda-beda, di sini mustasnanya semuanya mansub, illa hamidan, hamidan semuanya mansub. Kenapa demikian? Kenapa dalam semua kondisi di sini mustasnanya semuanya mansub? Karena jenis istisnanya semuanya di sini adalah istisna muttasil. Hamid itu bagian dari tulab. Kemudian eh, tam karena di sana mustasna minhunya disebutkan atulab, semuanya disebutkan di sana. Dan mujab tidak diawali nafyun, nahyun atau istifham. Berarti ini muttasil tam mujab, semua mustasnanya harus mansub. Wafaqanallah jami'an. Bingung tidak Umar sekalian? Hal ini soal. Halo. Ini yang golongan pertama ya Ustadz yang wajib ansub itu Ustadz ya. Naam. Naam, sahih. Ini wujubun nasbi. Yajibu nasbuhu. Ini yang harus mansub. Wajib mansub. Wajib nasab. Ini yang muttasil tam mujab. Muttasil tam mujab itu harus nasab. Allah jami'an. Soal akhir, Mahat. Ada lagi pertanyaan? Masih soal? Tidak ada pertanyaan, Wahad? Ini tadi kondisi Arab yang pertama, yaitu wujubun nasbi, yang harus mansub, yang muttasil tam mujab. Berikutnya, al-muallif hafizahullah rahimahullah taala menyebutkan kondisi Arab yang kedua, yaitu jawazun nasbi wal itba'. Jayid. Boleh memilih antara apakah mustasna itu kita jadikan dia mansub atau itba' sebagai badal. Qal yajuzu nasbuhu wa itba'uhu lima qablahu fil i'rab idza kana al-istisna'u taman ghayra mujabin. Jadi kita boleh memilih yajuzu nasbuhu, boleh kita nasabkan, wa yajuzu itba'uhu lima qablahu, boleh kita ikutkan dengan kata sebelumnya, maksudnya sebagai badal dari mustasna minhu. Pilih Arab, dalam Arab. Idza kana al-istisna, kapan itu kita boleh memilih? Kalau istisnanya adalah istisna muttasil tam ghairu mujab. Muttasil tam ghairu mujab. Ghairu mujab berarti diawali nafyun, nahyun atau istifham. Boleh memilih Ibu ya.
Baik. Misal, Awan Ustaz, na'am, tafadhali. kalau kalau sharp itu bukan ya Mas Ustaz? Waman. Kalau apa? Kalau sharp bukan ya, mannya man tapi bukan pertanyaan berarti bukan ya, nggak termasuk yang kedua ini Ustaz ya. Nggak termasuk Bukan, ghairul mujab. kalau syarat itu bukan pertanyaan, bukan istifham. Hmm. Syarat itu ada waktu syarat yang menunjukkan sebab akibat. Memang, sebagian istifham, sebagian kata tanya itu eh, eh, terkadang bisa digunakan sebagai adawatul syarat juga. Tapi ketika sudah menjadi adawatul syarat, bukan sebagai adawatul istifham lagi, meskipun katanya sama, gitu ya. Misalkan man, ma, mata, aina, ainama, itu eh, beberapa kata tanya itu kadang selain digunakan sebagai kata tanya, juga digunakan sebagai adawatul syarat. Bahkan kadang juga digunakan sebagai isim mausul. Namun ketika sudah digunakan sebagai adawatul syarat, maka tidak berfungsi sebagai kata tanya lagi. Demikian juga kalau digunakan sebagai isim mausul, maka tidak berfungsi sebagai kata tanya dan syarat lagi. Adawatul syarat lagi. Gitu ya. Fakunallah jami. Bingung tidak maksud saya, Om? Insya Allah pokoknya itu kalimat positif itu Ustaz ya. Nah, fakunallah jami. Nah, tapi kalau di sini yang kita bahas di istisna yang ghairu mujab ini, maksudnya ghairu mujab yang diawali nafyun atau nahyun atau istifham. Istifham di sini betul-betul kata tanya yang digunakan sebagai pertanyaan, bukan digunakan sebagai syarat atau ism mausul. Gitu ya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Al-muallif rahimahullah taala menyebutkan beberapa contoh di sini. Nahwu ma hadarat tullabu illa hamidan. Boleh kita baca illa hamidan, boleh illa hamidun. Misal akhar ma sa'altu tullaba illa hamidan atau illa hamidan. Di sini meskipun lafadznya sama illa hamidan tapi i'rabnya bisa dua macam i'rab. Kemudian mattasaltu bit tullabi illa hamidan boleh illa hamidin. Kita bahas dulu contoh yang pertama ini. Karena tiga contoh yang pertama ini semuanya menggunakan adatun nafsi. Ma an-nafiyah. Iya kan Ibu ya? Halo? Nah, Nah, semuanya tiga yang pertama ini semuanya menggunakan ma an-nafiyah. Ma hadara, tidak hadir. Ma sa'altu, saya tidak bertanya. Mattasaltu, saya tidak menghubungi. Baik. Kalau kita perhatikan umat sekalian, seperti tiga contoh yang sebelumnya tadi, di sini ketiganya ini kondisi i'rab dari mustasna minhu itu berbeda-beda. Ma hadaratul labu atullabu di sini fa'il marfu'. Ma sa'altu tullaba atullaba maf'ulun bihi mansub. Ma tasaltu bitullabi atullabi ism majrur. Ya kan Ibu ya? Ah, taib. Di sini bagaimana dengan kondisi mustasnanya? Kondisi mustasnanya kita boleh memilih antara kita nasabkan sebagai mustasna mansub atau kita ikutkan dengan mustasna minhunya sebagai badal dari mustasna minhu. Kenapa demikian? Karena jenis istisnanya adalah jenis istisna muttasil tam ghairu mujab. Di sini contoh yang tiga yang pertama ini diawali harfu nafyin yaitu ma an-nafiyah. Nah, kan di sana kalau kita perhatikan, kalau kita baca illa hamidan seperti yang pertama di sana, semuanya illa hamidan, ma hadaratul labu illa hamidan, ma sa'altu tullaba illa hamidan, ma tasaltu bitullabi illa hamidan.
Maka kita bisa i'rab hamidan itu mustasna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Fathah zahirah ala akhirih. Tapi kalau misalkan yang pertama kita baca illa hamidun, maka hamidun ini mengikuti mustasna minhu. Atullab itu fa'il marfu'. Marfu' ya. Marfu'. Maka mustasna sebagai badalnya, yaitu hamidun itu sebagai badalnya, ikut marfu'. Kalau kita i'rab bagaimana? Hamidun itu badalun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Demikian juga yang kedua, kalau misalkan meskipun di sana sama-sama mansub kelihatannya, tapi meskipun sama-sama mansub, illa hamidan, hamidan ini kita bisa i'rab sebagai mustatsna mansub, bisa kita i'rab juga sebagai badal mansub. Karena mustatsna minhunya juga mansub, atullaba, di sana maf'ulun bihi mansub. Maka badalnya juga mansub juga. Wafaqanallah jami'an. Seperti kemarin juga apa? Kalau misalkan mustasna itu mabni itu nggak kelihatan ya. Dan kalau jenisnya muttasil tam ghairu mujab itu bisa kita i'rab fi mahalli nasbin atau fi mahalli sesuai dengan kondisi mustasna minhu sebagai badal mengikuti mustasna minhu. Sedangkan contoh yang ketiga di sana kalau kita i'rab sebagai badal illa hamidin, illa hamidin. Kita i'rab hamidin itu sebagai badalun majrur wa alamatu jarhi kasrah karena mengikuti mubdal minhunya, mengikuti at-tullabi, bit-tullabi di sana mustasna minhunya majrur, maka badalnya ikut majrur. Hamidin. Wafaqanallah jami'an. Bingung tidak mahasiswa sekalian sampai di sini? Hal min soal? Belum ada Ustaz. Mudah ya, insya Allah. Insya Allah tidak ada yang susah. Ya kan bukan? Ya, ada yang susah, Ustaz. Masa nggak ada? Tidak ada. Insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Iya, ya, amin. Kemudahan itu dari Allah. Iya, Tidak ada Ustaz. yang susah, Kak. Tidak ada yang susah kalau Allah menghendaki mudah kan, Om? Iya, betul, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, kelompok contoh yang kedua, di sana Al-Mu'alif juga menyebutkan ada tiga. Sana la yakhruj ahadun illa hamidan. Boleh juga illa hamidun. La tas'al ahadan illa hamidan. Boleh juga illa hamidan dengan i'rab yang berbeda. Hamidan, hamidan. Illa hamidan boleh sebagai mustatsna mansub atau illa hamidan sebagai badal. Karena di sana mustatsna minhunya mansub. La tas'al ahadan. Thumma asalis la tattasil bi ahadin illa hamidan atau illa hamidin. Di sini tiga contoh yang pertama, apa? Tiga contoh yang kedua ini semuanya diawali dengan la an-nahiyah. Berarti ini nahyun. Diawali nahyun. Berarti jenis istisnanya muttasil tam ghair mujab. Ghair mujab karena diawali nahyun di sini. La semuanya la an-nahiyah. Makanya fi'lun setelahnya semuanya madzum. La yakhruj, la tas'al, la tattasil. Sedangkan di sana mustasna minhu, di sana semuanya disebutkan ada ahadun. Yang pertama, la yakhruj ahadun. Ahadun ini sebagai fa'il marfu'. Yang kedua, la tas'al ahadan. Ahadan sebagai maf'ulun bihi mansub. La tattasil bi ahadin. Ahadin ini ism majrur. Karena harful jarbi. Baik, wafaqanallah jami'an. Bagaimana dengan mustasna dari setiap istisna ini? Boleh mustasna itu kita i'rab sebagai mustasna mansub semuanya. Illa hamidan dalam semua uh, tiga contoh ini semuanya boleh kita baca illa hamidan dan kita i'rab sebagai mustasna mansub. Namun boleh juga kita i'rab sebagai badal. Kalau badal berarti mengikuti al-mubdal minhu, yaitu mengikuti mustasna minhunya.
Berarti boleh yang pertama la yakhruj ahadun illa hamidun. Hamidun ini badal dari ahadun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kalau kemudian yang kedua la tas'al ahadan illa hamidan. Boleh hamidan ini kita i'rab sebagai mustasna mansub, boleh juga sebagai badal mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kemudian yang ketiga la tattasil bi ahadin boleh illa hamidin. La tattasil bi ahadin illa hamidin. Kalau kita baca hamidin berarti hamidin ini badalun majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Oh, Allah. Hal min soal wahad? Ini masih contoh yang itu kedua ya Ustadz, yang Naam, masih contoh kondisi yang kedua. Jadi di sini al-mu'allif itu kan menyebutkan tiga macam, menyebutkan contoh itu tiga macam. Yang diawali nafyun, kemudian yang kedua yang diawali nahyun, dan yang ketiga diawali istifham, gitu. Ah, yang oh ya barusan nah. yang diawali nahyun, semuanya diawali nahyun. Kan ghairu mujab diawali nafyun, nahyun atau istifham kan gitu, ya. Nah, Jadi Ustadz. ini masih boleh memilih. Wafaqanallah jami'an. Soal akhir, ada lagi pertanyaan, Wahid? Masih soal? Tidak ada pertanyaan lagi? Nah, nastamir. Berikutnya, ini masih masih kondisi i'rab yang kedua, yaitu boleh memilih antara nasab sebagai mustasna mansub atau sebagai badal mengikuti mustasna minhu. Kelompok contoh yang ketiga ini, tiga contoh terakhir ini, yang diawali istifham. Semuanya diawali hal di sana. Hal ghaba ahadun illa hamidan. Boleh illa hamidun. Ah, yang kedua, hal ra'aita ahadan illa hamidan. Boleh hamidan. Hamidan ini boleh di Arab sebagai mustasna mansub, boleh juga sebagai badal mansub. Kemudian asalis, al-misal asalis, contoh yang ketiga, hal ittasalta bi ahadin illa hamidan, boleh juga illa hamidin. Baik. Karena ini semuanya muttasil, ini tiga contoh yang terakhir ini semuanya istisna muttasil tam ghairu mujab diawali istifham hal. Kalau kita perhatikan di sana masing-masing dari tiga contoh ini mustasna minhunya juga berbeda-beda kondisi Arabnya. Ghaba ahadun, ahadun fa'il marfu'. Ra'aita ahadan, ahadan maf'ulun bihi mansub. Ittasalta bi ahadin, ahadin ini ism majrur. Kalau misalkan mustasnanya kita jadikan sebagai mustasna, maka mansub semuanya. Jadi illa hamidan dalam semua kondisi. Tapi kalau mustasnanya kita jadikan sebagai badal, maka kondisi i'rabnya mengikuti mustasna minhunya. Nah, misalkan yang pertama, hal ghaba ahadun illa hamidun. Hamidun sebagai badal marfu' mengikuti ahadun. Badal marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sedangkan yang kedua, meskipun lafadznya sama, di sana hal ra'aita ahadan illa hamidan. Hamidan dengan bentuk yang sama itu bisa kita i'rab dengan dua i'rab. Bisa sebagai mustasna mansub, bisa juga sebagai badal mansub karena mustasna minhunya mansub. Subhanallah. Kemudian contoh yang ketiga, hal ittasalta bi ahadin. Kalau kita jadikan badal, hal ittasalta bi ahadin illa hamidin. Naam, hamidin itu badal majrur karena mengikuti ahadin. Badal majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Badal selalu mengikuti al-mubdal minhu dalam kondisi Arab. Hal min soal wahad?
Ada pertanyaan? Insya Allah masih Belum muda ada Ibu ya? Ustaz. Wafaqnallah. Baik. Itu tadi masih kondisi Eropa yang kedua Om ya. Jadi kondisi Eropa yang pertama tadi wajib nasab, wujubun nasbi. Sedangkan yang kedua ya juzul khiyar, boleh memilih antara an-nasab atau al-itsba. Al-itsba sebagai badal. Sekarang yang ketiga, al-mu'allif menyebutkan yang ketiga, asalis. Al-halah asalifah. I'rabuhu bihasabi ma yaqtadihi al-amil. Hasbal amil. Maksudnya tergantung faktor i'rabnya. Nah, faktor i'rabnya ini merofakkan atau menasabkan. Baik, maksudnya di sana beliau menjelaskan yu'rabu bihasabi ma yaqtadihi al-amil kama law kanat illa ghaira mawjudatin. Itu di i'rab sesuai dengan faktor i'rabnya. Jadi kita anggap seakan-akan ilah itu tidak ada. Jadi nggak berfungsi ilahnya di situ tidak berpengaruh pada i'rab maksudnya. Kalau fungsi secara makna, naam tetap berfungsi secara makna untuk mengecualikan. Tapi seakan-akan di sini kita tidak anggap dia berpengaruh pada i'rab ilah. Jadi eh, seakan-akan tidak kalau pas kita i'rab seakan-akan tidak ada ilahnya. Wafaqanallah. Ini sesuai dengan faktor i'rab sebelumnya, mustasna. Kapan kita i'rab seperti itu? Idza kana al-istithna'u mufarraghan. Maksudnya muttasil mufarragh. Kalau istisnanya adalah jenis istisna muttasil mufarragh. Muttasil mufarragh tadi yang bagaimana? Yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Yang mustasna minhunya tidak disebutkan. Langsung ada tulis istisna dan mustasna. Kalau seperti itu, maka mustasna kita i'rab sesuai dengan faktor i'rab. Wafaqanallah jami'an. Contoh di sana al-mu'allif menyebutkan beberapa contoh. Wafaqanallah jami'an. Apa dong? Ini ada yang narsis. Taib. Masya Al-mu'allif Allah. menyebutkan. Insya Allah. Ya, Ahmad ini. Ahmad yang ketiga. Taib. Uh, Al-mu'allif menyebutkan beberapa contoh di sana. Nahwu, contoh. Misal. Uh, Awalan, ma ja'a illa hamidun. Oh iya, Om sekalian, kita juga harus mengingatkan di sini istisna mufarrag itu pasti ghairu mujab, Ibu ya. Istisna mufarrag Nah, itu pasti pasti ghairu mujab. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Pasti diawali nafyun atau nahyun atau istifham. Makanya di sini al-mu'allif juga menyebutkan contoh-contoh itu ada yang diawali nafyun, ada yang diawali nahyun dan ada yang diawali istifham. Karena istisna mufarraq itu pasti ghairu mujab. Baik. Di sana tiga contoh yang pertama di sana diawali nafyun semuanya. Ma jaa illa hamidun. Ma sa'altu illa hamidan. Mattasaltu illa bihamidin. Baik, di sana semuanya mustasnanya berbeda-beda kondisinya. Ada yang hamidun marfu', hamidan mansub, bihamidin majrur. Bagaimana bisa seperti itu? Naam, karena kita i'rab mustasna di sini sesuai dengan faktor i'rabnya. Seakan-akan kita anggap ilah itu tidak ada. Misalkan maja'a, ja'a ini fi'lun. Kemudian kalau kita hilangkan ilahnya, maka hamid ini sebagai fa'il. Ya atau ya, seperti di dalam kurung di sana, maja'a hamidun. Ah, jadi hamid di sini sebagai fa'il marfu'. Ma jaa illa hamidun. Kita i'rabnya juga demikian. Hamidun ini fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih.
Demikian juga contoh yang kedua, ma sa'altu illa hamidan. Kita saat mengi'rab kita anggap seakan-akan illa itu tidak ada. Jadi seakan-akan ma sa'altu hamidan. Berarti hamidan itu sebagai maf'ulun bihi. Naam, sa'ala itu fi'lun, ta'nya itu fa'il, berarti hamidan itu maf'ulun bihi. Kita i'rab juga demikian. Hamidan itu maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Sedangkan contoh yang ketiga di sana mattasaltu illa bihamidin. Kita anggap seakan-akan illanya tidak ada. Mattasaltu bihamidin. Saya tidak menghubungi Hamid. Ittasaltu, ittasolanya adalah fi'lun, taknya adalah fa'il, bi-nya itu adalah harful jar, maka setelah harful jar majrur. Hamidin ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah ala akhirih. Subhanallah jami'an. Hal min soal wahad? Bingung tidak mas kalian? Yang yang kedua tadi itu juga seperti ilahnya sepertinya dianggap nggak ada gitu Ustaz ya, sama ya? Atau Saat kita bagaimana tuh? i'rab, kita anggap seakan-akan ilahnya nggak ada. Gitu. Jadi yang kedua sama yang ketiga sama gitu Ustaz. Untuk yang gimana Ustaz? Yang tipe dua tadi, Maksudnya? yang tipe kedua Mm-mm. tadi juga ilahnya cara ingkapnya seakan-akan dianggap tidak ada. Itu yang kedua apa yang ketiga Ustaz? Jadi yang ketiga, Om, yang mufarrag, Om. Yang Oh, yang mufarrag. kedua enggak ya Ustaz? Yang ke yang kedua tadi kita kita tetap anggap ada. Om. Kita tetap anggap ada. Namun kalau bisa kita kan kita bisa memilih kan, Om, yang kedua tadi. Bisa sebagai Nah, mustasna mansub, bisa juga sebagai badal. Ah, kalau sebagai badal ya ya mungkin bisa sih kita kalau kita katakan kalau sebagai badal seakan-akan ilahnya nggak ada itu bisa bisa juga kita katakan seperti itu. Tapi eh, mungkin lebih lebih kita katakan untuk yang kedua tadi boleh memilih gitu lah, boleh memilih. Tapi kalau di sini betul-betul saat mengi'rab itu seakan-akan ilahnya tidak kita anggap gitu, tidak berpengaruh pada i'rab ilahnya. Gitu ya. nah Ustaz. Wafaqanallah jalla. Ini yang ketiga, farruq. Baik. Soal akhir Mahat, ada lagi pertanyaan? Bagaimana Om? Gak apa-apa Om, kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanya. Ya bingungnya tuh pas contoh Ustaz. Wafaqanallah jalla. Bikin contoh apa? Suruh contohnya ini termasuk apa? Nah itu baru. Kalau kemarin kan kita sudah latihan menentukan jenis sama ya. Kita sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran dan ini jenis Iya itu istisna sama apa. Ustaz. Mungkin Tapi kan setelah ada ini, kebetulan yang Ustaz. Ada yang ngarang, ada yang benar, ada yang salah, ada yang nebak. ya namanya latihan pasti nebak lah. Iya Ustaz. Mungkin latihan setelah ini adalah membuat contoh ya. Waduh ya. Membuat contoh. Jadi dari 5 macam istisna itu masing-masing ada 2 contoh gitu. 2 atau 3. Biasanya kalau Ustaz ngasih dua apa tiga, berarti jawabannya satu Ustaz. Biasanya kan jawabannya nggak ada di yang ditawarkan itu Ustaz. Oh, berarti ini yang luar biasa ini. Nggak biasa. Maafkanlah. Kita lanjutkan terlebih dahulu itu ya Mas Kiran. Ini masih masih yang ketiga Ibu ya, yang mufarraq, yang Nah, i'rabnya itu sesuai dengan faktor i'rabnya sebelumnya.
Di sana al-mu'allif menyebutkan contoh yang diawali nahyun. Di sana la yakhruj illa hamidun. La tas'al illa hamidan. Di sana juga seakan-akan kalau kita anggap ilahnya tidak ada, memang betul-betul hamidun di sana la yakhruj hamidun. Hamidun itu fa'il. La tas'al hamidan. Hamidan itu maf'ulun bihi. Begitu Ibu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan faktor i'rab sebelum. Karena karena kalau mustasna minhu yang tidak disebutkan seperti ini kan tidak ada fa'ilnya seakan-akan kan Ibu ya. Nah, maka di sana hamidun itu menjadi fa'il. La tas'al illa hamidan. Hamidan sebagai maf'ulun bihi. Subhanallah. Berikutnya untuk dua contoh yang terakhir di sana diawali istifham. Hal ja'a illa hamidun dan hal ra'aita illa hamidan. Kita juga saat mengi'rabnya seakan-akan kita tidak anggap ada illanya. Jadi hal ja'a hamidun berarti hamidun sebagai fa'il. Hal ra'aita hamidan berarti hamidan sebagai maf'ulun bihi. Tapi umat sekalian, ini kita anggap seakan-akan ilahnya tidak ada, itu saat kita mengi'rab mustasnanya Ibu ya. Tapi kalau saat mengi'rab dari awal saat kata per kata ya tetap kita i'rab ilahnya. Ilah tetap kita i'rab nanti sebagai harfun, harful istisna, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, tetap kita i'rab juga. Tapi saat mengi'rab mustasna maka kita anggap seakan-akan ilah itu tidak ada. Begitu Ibu ya. Wadah. Ya, Ustaz, Allah, Ustaz. Hal min soal tidak ada. Jadi itu tadi i'rabnya istisna muttasil. Yang berbeda-beda kondisi i'rabnya itu istisna muttasil. Ada yang harus nasab, yang ada yang boleh memilih antara nasab dan itba' sebagai badal, ada yang sesuai dengan faktor i'rabnya. Tapi kalau yang kedua, di sana al-mu'allif menyebutkan hukmul mustasna fil istisna'il munqati'. Hukum mustasna pada istisna munqati'. Jika mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu. Maka bagaimana? I'rabnya mustasna qal yajibu nasbuhu fi jami'il ahwal. Wajib, harus nasab mustasnanya, maksudnya mustasnanya harus atau wajib nasab fi jami'il ahwal, dalam semua kondisi, maksudnya dalam semua kondisi, dalam semua jenis istisna munqati', baik munqati' tam mujab maupun munqati' tam ghairu mujab, keduanya mustasnanya sama-sama harus nasab. Mudah insya Allah Ibu ya, ini nggak terlalu banyak perincian di sini. Nahwu mislu hadarat tullabu illal mudarrisa. Al-mudarris bukan bagian dari tullab. Berarti di sini istisna munqati'. Kalau istisna munqati', maka mustasnanya harus mansub. Meskipun di sini tam mujab Ibu ya, tam mujab di sini harus mansub. Hadarat tullabu illa al-mudarrisa. Demikian juga kalau misalkan ghairu mujab tetap harus mansub. Ma hadarat tullabu illa al-mudarrisa. Di sana diawali ma an-nafiyah. Maka tetap al-mudarrisa tetap harus mansub. Al-mudarrisa. Karena di sini istisna munqati'. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Al-mudarris bukan bagian dari tullab. Begitu ya Bu ya. Wadih mahat. Hal min soal. Belum ada, Ustaz. Masih yang mudah kan Ibu ya? Mudah sebenarnya insya Allah Ibu sekalian. Tidak ada yang sulit insya Allah. Wafakanallah jami'an. Berikutnya, wahai sekalian, al-mu'allif menyebutkan hukum mustasna menggunakan ghair dan siwa. Kita juga sempat membahas ini sebelumnya di syarah. Ghair dan siwa itu selalu kita anggap sebagai mudhaf dan kata setelahnya, yaitu mustasna setelahnya,
itu kita selalu i'rab sebagai mudhafun ilaih majrur. Jadi ghair itu dan siwa, ghair dan siwa selalu sebagai mudhaf dan kata setelahnya yaitu mustasnanya selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Dengan kata lain, mustasna menggunakan ghair dan siwa itu selalu majrur sebagai mudhafun ilaih. Namun yang akan berbeda kondisi i'rabnya adalah ghair dan siwa itu sendiri. Ghair itu bisa kita baca ghaira atau ghairu atau ghairi. Siwa itu bisa kita i'rab mansub, bisa kita i'rab uh, ma- ma- marfu atau majrur. Bagaimana hal itu? Ghair dan siwa ini kita i'rab sebagai mustasna, seakan-akan sebagai mustasna dari illa. Jadi justru di sini kita anggap seakan-akan ada illa, seakan-akan ada illa. Kalau tadi yang kondisi yang mufarrog tadi, istisna muttasil mufarrog tadi, kita anggap seakan-akan illa itu tidak ada. Kalau mustasna menggunakan ghair dan siwa, malah sebaliknya. Kita anggap seakan-akan ada illa, meskipun tidak ada. Begitu Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Kita baca keterangan dari al-muallif rahimahullah ta'ala. Hukmul mustasna bighair atau siwa, atau bighair wa siwa. Hukmuhul jar bil idhafah. Maksudnya mustasna setelah ghair dan siwa itu selalu dalam keadaan majrur sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya Bu ya? Hmm. Wa tu'rabu ghair wa tu'rabu ghairu bima kana yu'rabu bihil mustasna ma'a illa. Dan kata ghair itu di-i'rab sebagai mustasna dari illa. Jadi ghair bisa kita baca ghaira, ghairu atau ghairi sesuai dengan jenis istisnanya. Apakah muttasil tam mujab atau muttasil tam ghairu mujab atau mufarraq. Kita lihat contoh supaya lebih jelas teman sekalian. Dzakara al-muallifu misalan ja'at tullabu ghaira hamidin. Ja'at tullabu ghaira hamidin. Semua siswa datang kecuali Hamid. Gitu kan Ibu ya? Maknanya seperti ja'at tullabu illa hamidan. Ini jenis istisna apa Ibu sekalian? Ja'at tullabu ghaira hamidin muttasil. Ya kan Ibu ya? Muttasil pertama. Hamid itu bagian dari tullab. Muttasil yang mana? Muttasil Tam, tam mujab. mujab. Nah, muttasil tam mujab. Muttasil karena Hamid bagian dari tulab. Tam karena tulab ini mustasna minhu disebutkan. Dan mujab tidak diawali nafyun, nahyun atau istifham. Baik. Kalau terkait dengan ghair dan kata setelahnya, mustasna setelahnya, itu tadi rangkaiannya adalah rangkaian idhafah. Ghair sebagai mudhaf, maka tidak boleh tanwin. Dan hamidin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Tapi ghair, bagaimana kita membaca ghair? Kita baca mansub di sini. Kenapa kita baca mansub? Karena kita anggap sebagai mustasna, kita seakan-akan kita anggap sebagai mustasna dari illa. Ini jenis istisnanya muttasil tam mujab. Kalau muttasil tam mujab berarti mustasnanya harus mansub. Tadi kan gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Berarti di sini ghair kita baca nasab juga ghaira, ghaira dan kita i'rab sebagai mustasna mansub wa huwa mudhaf. Gitu Ibu ya? Wadih Oh, wahad? jadi kayak tuker, kayak Kalau di pindah. sini seakan-akan kita anggap ada illa. Gitu ya, Bu ya?
Oh ya, nah, Ustaz. Ilah sebelum goiro gitu ya, Ustaz, ya. Naam, sahih. Jadi zahira sebagai mustasna dari illah. Soal Mahat, ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Wafakanallah jami'an. Berikutnya, al-muallif masih menyebutkan beberapa contoh supaya lebih memperjelas eh, tentang i'rabnya ghair. Di sana beliau menyebutkan contoh yang kedua. Ma ja'at tullabu ghairu hamidin, boleh juga ghaira hamidin. Kalau i'rabnya ghair hamid, ini sudah jelas ghair sebagai mudhaf, kemudian hamidin sebagai mudhafun ilaih majrur. Namun ghair ini sendiri kita i'rab marfu atau mansub, maka kita lihat jenis mustasnanya. Ma ja'at tullabu ghair hamidin. Ini jenis istisna apa mahal sekalian? Munqati. Muttasil atau munqati'? Muttasil atau munqati'? Munqati. Mutasil. Masa munqati'? Muttasil lah. Hamid itu Oh, bagian dari tullab kan, Mas? oh ya, Ustaz. Yang mana tuh? Saya kira baca nomor 3. Nomor dua, masih nomor dua Om. Ini masa. Jadi sudah nggak sabaran kayaknya Bu Oke. Ya Bu Siti ya. Apa Ini nih? Bu Oke udah nggak sabaran. Masya Allah. Apa Barakallahu. nih, Ustaz? Nah, masih nomor dua Om. Ma ja'at tullab ghair hamidin. Ini istisna muttasil. Muttasil apa? Tam khairu mujab. Tam ghairu mujab. Muttasil tam ghair mujab. Kalau istisnanya adalah muttasil tam ghairu mujab, maka i'rabnya mustasna bagaimana? Boleh memilih, ya kan Ibu ya? Boleh memilih apakah sebagai mustasna mansub atau sebagai badal. Ya atau ya? Naam. Makanya di sini kata ghair ini kita boleh memilih mansub sebagai mustasna mansub. Ghaira kita baca ghaira ma ja'at tullabu ghaira hamidin ghaira sebagai mustasna mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Namun boleh juga kita i'rab sebagai badal mengikuti mustasna minhu. At-tullabu di sana fa'il marfu', maka badalnya ghairu ikut marfu' juga. Boleh. Badalun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Boleh seperti itu. Jadi boleh kita baca ghaira atau ghairu. Boleh mustasna mansub, boleh badal marfu'. Wafaqallahu jami'an. Bingung tidak, Muhammad? Insya Allah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jayid. Insyaallah. Aftahullah alaikum. الله بلا علم ولا عمل. الآن ننتقل إلى المثال الثالث. Baru contoh ketiga ini. Contoh ketiga. Ma jaa ghairu hamidin. Tetap di sana ghair dan hamid ini rangkaiannya idhafah. Ghair mudhaf dan hamidin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah. Namun kata ghair sendiri, Arab utamanya sebagai apa? Kita lihat di sana Muhammad sekalian, ini jenis istisnanya istisna apa? Maja'a ghairu hamidin. Istisna apa, Muhammad? Mutasil. Muttasil atau Mutasil. munqati'? Muttasil. Mutasil. Naam, muttasil. Muttasil yang mana? Farah. Mufarrag. Muttasil mufarragh. Sahih. Karena di sana tidak disebutkan mustathna minhu. Maja'a langsung setelah itu ghairu hamidin. Ini mufarragh. Kalau mufarragh bagaimana cara mengi'rab mustasnanya? Sesuai dengan faktor i'rabnya. Ya kan Ibu ya?
Di sana ma jaa ini fi'lun. Jaa fi'lun. Berarti ghairu kita i'rab sebagai fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Mudah kan Ibu ya? Insya Allah tidak bingung Ibu ya? Halo? Nah, Ustaz. Jayid. Wafaqanallah jami'an. Dua contoh berikutnya ini contoh yang istisna munqati', maka harus mansub. Kita baca. Afan, bukan istisna munqati' ini Om. Afan, saya salah. Ma sa'altu oh, di sini masih mufarraq Ibu ya? Tiga-tiganya mufarraq ini. Ah, ma sa'altu ghaira hamidin. Ini masih mufarraq ya kan Ibu ya? Demikian juga yang terakhir, mattasaltu bi ghairi hamidin. Semuanya mufarraq. Sedangkan yang nomor 4 ini kita i'rab sebagai apa? Ghairnya sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Sebagai maf'ulun bihi. Ma sa'altu ghaira maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Sedangkan yang kelima yang terakhir di sana mattasaltu bi ghairi. Maka ghairi yang di sini اسم مجرور وعلامة جره كسرة. وفقنا الله جميعا. هل من سؤال واحد؟ كيف؟ هل من سؤال؟ Belum ada, Ustaz. Belum ada. Ya sallallahu warana. Terakhir di sana al-muallif menyebutkan dengan singkat hukmul mustasna bi ma khala wa ma ada. Ini menggunakan fi'lun. Khala dan ada. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, istisna menggunakan khala, fi'lun khala dan ada atau fi'lun yang lain sebenarnya juga. Maka hukum i'rab mustasnanya selalu mansub sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Mansub sebagai maf'ulun bihi. Kita baca di sana hukmuhu an-nasbu. Hukumnya selalu mansub. Mustasna maksudnya. Hukum dari mustasnanya itu selalu mansub. Nahu ja'at tullabu ma khala hamidan. Hamidan sebagai maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathah atau ma ada hamidan sama maknanya dan sama i'rab. Wafaqanallah jami'an. Mudah Ibu ya, insyaallah ya. Kita i'rab sebagai maf'ulun bihi mansub. Sepertinya kalau disyarah dulu ada keterangan tambahan Ibu ya. Oh ya. Kalau disyarah dulu syarih menyebutkan ini hukum dari mustasnanya selalu mansub sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi kan ini fi'lun. Khala dan ada itu fi'lun. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila kalimati ba'd. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa ya'udu ila kalimah ba'd. Ba'd yang mana? Ba'd di sini bisa difahami mafhumah minal jumlah. Bisa difahami dari susunan kalimatnya. Wafaqanallah jami'. Itu keterangan dari asy-syarih. Sedangkan al-mu'allif di sini menyebutkannya lebih singkat. Hanya nasab saja. Nasab ini karena apa? Karena sebagai apa tidak dijelaskan, tapi dijelaskan di syarah bahwasanya mustasna dari ma'ada dan ma khala ini kita i'rab mansub sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Begitu Ibu ya. Hal min soal Muhammad?
Afwan Ustaz, di ikrab bagaimana Ustaz? Mansub? Sebagai maf'ulun bihi. Selalu kalau istisnanya menggunakan fi'lun, khala atau ada, atau ma ada, maka mustasnanya selalu mansub sebagai maf'ulun bihi. Jadi kita i'rab sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah gitu. Contohnya di sini Pakai ja'atul labu ma khala hamidan atau ma ada hamidan. Hamidan kita i'rab sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhir. Kalau kita i'rab satu persatu dari depan misalkan jaa li fi'lun madin mabniun al fathi la mahalla lahu min al-i'rab at-tullabu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Ma ma kemarin apa Om? Bisa sebagai ma az-zaidah. Kemudian la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian khala khala ini fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin mana min zuhuriha ata'adzur. Kemudian al-fa'il, fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Gitu ya, Bu ya? Taqdiruhu huwa ya'udu ila kalimati ba'd al-mafhumah minal jumlah. Jadi huwa yang dimaksud huwa ini adalah kata ba'd yang bisa difahami dari susunan kalimat. Kemudian hamidan sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Jadi kalau istisnanya menggunakan fi'lun, mustasnanya selalu kita i'rab sebagai maf'ulun bihi mansub. Itu singkatnya demikian. Bingung tidak menghasilkan? Halo? Jadi sudah tambah malam ya. Ada soal Wahid. Ada pertanyaan Mas sekalian? belum ada Ustaz Afwan. Nah, wafaqan Allah jami. Ha, kami saat? Saat tasi'ah wa tis'ata asyar. Jam 9 lewat 19 menit Mas sekalian. Dan di sini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala. Berikutnya di sana tersisa latihan-latihannya. Di sana insya Allah dengan latihan-latihan ini nanti akan lebih jelas memahami kalian. Kita diminta untuk menentukan mana mustasna minhu, misalkan. Kemudian jenis istisnanya apa. Nanti insya Allah lebih mengena di sini latihan-latihan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Namun mungkin kita baca latihan-latihannya di pertemuan berikutnya saja bagaimana, Wahid? Ya, Ustaz. Nah, ini supaya Bu Siti bisa istirahat dengan tenang. Kalau Bu Fokel kan belum waktunya istirahat. Wafakallah. Di Jakarta tadi hujan 2 kali, Ustaz. Bagaimana, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah di Jakarta hujan 2 kali hari ini, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Siang dan sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau di tempat saya, Di- sore, Bu. Sore ini tadi hujan. Ada Oh, asar. sore. Siang tadi mendung-mendung saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti hujannya cukup merata, Ibu. Kan? Nampaknya juga di Jawa Hmm. Tengah cukup merata hujannya. Ada sebagian yang tidak dapat hujannya itu di mana? Wonogiri apa tadi? Tapi di daerah mayoritas Jawa Tengah dapat hujan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, beberapa hari panas gitu. Beberapa hari panas, Alhamdulillah ini hujan. Jadi malam ini nggak terlalu panas. Semoga hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang barokah. Amin. Eh, hal min soal Ummahat qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ummahat?
Saya belum ada Ustaz. جيد. إن كان ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun kita. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Kasihan Ustaz. وجزاكم الله Barakallahu خيرا. fikum. Barakallahu fikum.